Bupati Indramayu Lucky Hakim mengklarifikasi polemik liburan ke Jepang tanpa izin. Masalah ini menjadi sorotan hingga Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memanggil Lucky Hakim untuk menjelaskan duduk perkara. Lucky Hakim menjelaskan liburannya ke Jepang bersama keluarga sudah direncanakan sejak lama, bahkan saat masa kampanye Pilkada 2024. Menurut Lucky Hakim, tiket perjalanan ke Jepang telah dibeli sejak Desember 2024 dengan jadwal keberangkatan pada 2 April dan rencana kepulangan 11 April. Namun karena bertepatan dengan hari kerja pada 8 hingga 10 April, dia sempat mengajukan izin melalui staf. Permohonan izin tersebut, kata Lucky Hakim, tidak dapat diproses karena waktu pengajuannya dinilai kurang dari 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan. Lucky Hakim menyebut keputusan memajukan kepulangan diambil sebagai bentuk tanggung jawab agar tidak meninggalkan tugas sebagai kepala daerah pada hari kerja. Ia menilai langkah tersebut sesuai dengan semangat aturan yang berlaku, serta mengaku baru mengetahui soal surat edaran tentang pembatasan perjalanan selama masa libur lebaran ketika sudah berada di Jepang, karena belum sempat membaca seluruh dokumen yang masuk. Selama berada di Jepang, Lucky Hakim mengatakan tetap berkomunikasi secara intens dengan Wakil Bupati Indramayu untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal. Lucky Hakim menyebut telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi serta berencana menyampaikan penjelasan langsung kepada Kemendagri untuk meluruskan perbedaan pemahaman terkait definisi hari kerja dalam pengajuan izin. Ia menyampaikan permohonan maaf apabila langkahnya memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, serta menegaskan tidak ada niat untuk melanggar aturan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mang, kenal orang ini nggak? Dia Bupati Indramayu yang kemarin abis liburan tapi nggak bilang-bilang, nggak laporan, nggak izin sama sekali. Disariin tuh sama gubernurnya, terus dipanggil katanya kan sama Mendagri. Lagian sempet-sempetnya ya liburan, kemudian nggak bilang gitu. Sementara di sisi lain Gubernur Jawa Barat lagi sibuk beresin provinsi gitu, dan salah satu fokusnya ya Indramayu. Lucu bapak. Bupati Indramayu pergi liburan ke luar negeri. Kabarnya pergi ke Jepang tanpa izin, bahkan bikin gubernur dan wakil gubernur kecewa. Bupati ini akan diberikan sanksi sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014. Pasal 76 ayat 1 huruf I melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Dan pasal 77 ayat 2 kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf I dikenai sanksi pemberhentian selama 3 bulan oleh presiden. Terus jangan ada yang komen, beliau pakai uang pribadinya loh. Yang dipermasalahkan di sini, beliau itu nggak ada izin. Masa sih nggak tahu kalau keluar negeri itu untuk kepala daerah ada aturannya, udah diatur di undang-undang. Tapi mungkin lupa kali, bukan nggak tahu, nggak mungkin dong kalau nggak tahu. Jadi ini dia tanggapan Wakil Menteri Dalam Negeri. Diduga liburan ke Jepang tanpa izin, Bupati Lucky Hakim terancam diberhentikan. Hayo lo warga Indramayu, gimana kalau kalian nggak ada bupati karena diberhentikan? Nah, tenang. Diberhentikannya cuma sementara kok, paling 3 bulan doang. Ya karena itu ada pasalnya, kalau mau keluar negeri harus ada izin dari Menteri Dalam Negeri. Nih, undang-undang mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Masa tahun 2014 nggak tahu ada undang-undangnya atau lupa kali ya? Di dalam pasal 76 ayat 1 huruf I KDH kepala daerah dan WKDH atau wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Menteri yang dimaksud itu adalah Menteri Dalam Negeri. Kalau masalah surat edaran oke lah, mungkin nggak tahu atau terlambat mengetahui kalau lebaran itu nggak boleh kemana-mana kepala daerah. Tapi kan udah ada undang-undang dari tahun 2014 yang mengatur kalau kepala daerah ingin keluar negeri itu harus izin dulu ke Menteri Dalam Negeri dengan tembusan gubernur kalau dia setingkat wali kota atau wakil wali kota dan bupati atau wakil bupati. Jadi gimana tanggapan kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Diduga liburan ke Jepang tanpa izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim terancam diberhentikan. Ayo,
Ayo masyarakat Indramayu, kalian habis ini nggak punya bupati karena diberhentikan. Karena jalan-jalan ke Jepang tanpa izin atasan. Tenang, pemberhentiannya hanya sementara. Cuman 3 bulan kok. Sesuai undang-undang ini ya. Karena di undang-undang itu kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kalau mau berpergian ke luar negeri itu harus seizin Mendagri. Ya, kalau nggak ada izin, tiba-tiba nyelonong aja, ya kayak maling namanya, kayak anak sekolah bolos itu, nyelonong aja. Tenang. Ya, masyarakat Indramayu yang sangat mencintai bupatinya, Bapak Luki Hakim, tidak akan kehilangan. Mungkin hanya kehilangan 3 bulan saja digantikan nanti PLT-nya nanti wakil bupati. Tapi kita lihat ketegasan pemerintah, ketegasan Bapak Presiden. Akan memberikan sanksi sesuai undang-undang atau dikasih ampunan. Kalau melihat budaya pejabat kita sih kayaknya dikasih ampunan ya. Dikasih peringatan aja. Nanti kalau diulangi baru dikasih hukuman. Udah basi ya kan. Pak Luki Hakim, lain kali kalau mau ke Jepang ajak rakyatnya ya. Rakyat Indramayu yang sekitar 1.800.000 jiwa itu ya. Saya juga diajak loh, biar saya bisa syuting-syuting. Jangan-jangan kemarin liburan di sana cari istri ya, istri orang Jepang. Udahlah ya. Yang penting nggak diberhentikan permanen, sementara. Ini adalah kualitas kepala daerah hasil pemilihan serentak 2024. Ternyata kita hanya menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki kepekaan, pemimpin yang tidak punya nurani, dan pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk rakyatnya. Luki Hakim, Bupati Indramayu, malah memilih berlibur ke Jepang dan seolah tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Terima kasih ya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat yang sudah bertindak profesional dan memberikan peringatan sekaligus melaporkan kejadian ini ke Kemendagri ketika mendapati kepala daerah yang seenaknya bekerja, padahal situasi di Indonesia sampai dengan situasi di daerah itu sangat genting, permasalahan yang never ending, dan saya melihat Luki Hakim ini kok kurang piawai juga dalam public speaking. Jadi bagaimana kemudian bisa memimpin daerah? Saya kemudian jadi ragu apakah ini kepala daerah punya gagasan atau tidak dalam memimpin ke daerahnya selama 5 tahun ke depan. Karena sebetulnya saya sejak awal di pencalonan itu mengkritisi pencalonan Luki Hakim ini. Memang kalau boleh jujur, ia tidak layak menjadi bupati. Kemarin saja ketika kemudian mundur dari wakil bupati Indramayu itu sudah menjadi pertanyaan publik yang seharusnya tidak perlu dihindari. Hadapi saja permasalahan yang kemudian itu ada polemik dan dinamika dalam berpolitik. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah partai ini tidak memiliki lagi kader yang kompeten sehingga harus mengusung sosok seperti ini? Partai politik itu kan menjadi salah satu elemen yang sangat penting, yang sangat krusial dalam demokrasi. Jadi tidak ketatnya partai dalam memilih kandidat kepala daerah seperti Luki Hakim ini akan berimplikasi serius pada tindakan-tindakan yang non-demokratis. Ya, tidak sama sekali ada kepekaan gitu kepada rakyat. Bagaimana kemudian ketika dirinya mau memimpin dengan inovasi dan kreativitas gitu ya. Samuel Huntington menekankan pada pentingnya independensi partai. Makanya partai itu jangan cuman sekedar jadi aksesoris tuh dalam demokrasi. Pemimpin yang tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tapi karena dirinya artis, punya popularitas gitu ya, itu seolah-olah dipaksakan gitu. Dan partai pada akhirnya itu menjadi
institusi yang merusak demokrasi itu sendiri. Dan demokrasi kita ini sedang terseok-seok gitu, yang kita berharap partai bisa memberikan political edukasi kepada masyarakat, ini malah ditunjukkan oleh pemimpin daerah seperti Luki Hakim ini yang tidak ada empati, kepekaan, apalagi bicara soal gagasan, itu sangat jauh dari harapan. Pesan untuk Pak Deddy Mulyadi, mohon tertibkan Pak, terutama di Provinsi Jawa Barat ketika mendapati kepala-kepala daerah yang seperti ini, dan saya berharap Kang Deddy juga bisa menjadi role model dan teladan untuk provinsi-provinsi lainnya yang mengedepankan kinerja dan kepedulian kepada rakyat. Silahkan teman-teman semua, spill dong kepala-kepala daerahnya yang terpilih di Pilkada 2024. Kita suarakan bersama-sama untuk perbaikan ke depan yang lebih baik lagi melalui cara apapun, termasuk juga sosial media. Sekarang ini kan adalah eranya algoritma gitu ya. Jadi teman-teman ketika kemudian membaca postingan Pak Renal Kasali nih kemarin di Instagram tentang algorithmic leadership, harusnya ini yang merasa pemimpin hebat itu ya bekerja melalui algoritma untuk membantu pemimpin dalam mengambil keputusan, merencanakan strategi, dan mengelola tim secara efektif dan efisien. Ini kemudian mencakup penggunaan big data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Kita juga terus bersuara, jangan pernah lelah untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita, kekritisan kita, karena percayalah, perubahan yang besar itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak pernah memulai hal yang kecil. Bagaimana menurut pendapat teman-teman?